Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kita bertemu di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Darussalam. Saya Rahmat Maulana Tazali selaku moderator pada sesi pagi hari ini menyambut Anda semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat semua ya? Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan kesempatan-kesempatan yang baik, dan terus meningkatkan diri kita dan berproduktivitas. Sebelum saya mulai, mari kita berikan gema takbir kepada semua orang yang sudah hadir pada hari ini. Mari kita takbir, Pak. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Masya Allah. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, acara pada pagi hari ini yaitu Tabligh Akbar Ramadan Karim merupakan rentetan atau rangkaian agenda yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Darussalam yang dilaksanakan pada setiap bulan suci Ramadan, yang didukung juga oleh Yayasan Umat Islam atau yang disingkat Yaumil Al-Ibadah. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para panitia yang sudah menginisiasi terselenggaranya acara ini. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sering berkomunikasi dengan Al-Qur'an, baik itu dengan cara membacanya atau mentadabburinya. Tapi kadang-kadang kita juga sering lupa dengan Al-Qur'an. Entah itu lupa karena aktivitas kita atau lupa karena lemahnya iman kita. Untuk itu, untuk menjawab hal-hal tersebut tadi, telah hadir di sisi kita yaitu Al-Ustadz Ahmad Israfil Mardotillah MA dan juga Dr. Muhammad Ziad. Dan berikut adalah CV beliau. Mohon izin Ustadz kami bacakan. Untuk pemateri yang pertama yaitu Al-Ustadz Ahmad Israfil Mardotillah MA. Beliau berasal dari Jakarta, lahir di Lombok Timur tahun 1985. Masya Allah. Pendidikan terakhir S2 UIN Sunan Kalijaga. Dan profesi beliau mubalik dan ustadz. Dan kebetulan juga beliau banyak mengisi kajian di Masjid Darussalam Kota Wisata, betul saja, di Kota Bogor. Nah, untuk kontak beliau 0812 2110 1085. Untuk pembahasan yang beliau akan sampaikan yaitu membahas tentang keutamaan dan manfaat istiqomah membaca serta mengamalkan Al-Quran. Kemudian kiat-kiat praktis agar tetap istiqomah bersama Al-Quran. Itu untuk profil Ustadz Ahmad Israfil Mardotillah MA. Kemudian untuk profil pemateri yang kedua yaitu Al-Ustadz Dr. Muhammad Ziad MAG. Alhamdulillah. Pendidikan tinggi S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang sekarang sudah berubah namanya menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selanjutnya S2 IAIN Sumatera Utara Medan. Kemudian lanjut S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan beliau merupakan dari latar belakang santri, beliau dari Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah, murid Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari melalui Ki Haji Abdurrahman Syamsuri. Masya Allah. Kemudian untuk kiblah dan organisasi, beliau MUI Pusat Wasatjen dari tahun 2020 sampai 2030. Jadi beliau masih pejabat. Kemudian selanjutnya Pondok Pesantren Muhammadiyah, Ketua Lembaga Pembina Haji dan Umroh. Kemudian profesional staf mengajar UIN Konsultan Ibadah Haji. Terus saja.
Kemudian media, beliau juga sering menjadi narasumber tetap program Tawakal Antv dan berbagai stasiun TV nasional lainnya. Untuk fokus materi yang akan beliau sampaikan yaitu mukjizat agung, mengupas mengapa Al-Quran adalah mukjizat terbaik yang pernah diturunkan Allah. Yang selanjutnya jaminan kemurnian bagi Allah, jaminan kemurnian bagaimana Allah menjaga keaslian Al-Quran dari masa ke masa sebagai pedoman hidup. Mohon izin kepada para pemateri, kami memberikan masing-masing 20 menit. Ya, 20 menit untuk menjabarkan materi yang akan disampaikan. Dan mohon izin yang menyampaikan yang pertama adalah Ustaz Ahmad Israfil. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa usallimukum bi ahsani salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha la ilaha illa anta. Khadifiddin, teman-teman, para ayah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak, dan para guru, ayahanda Dr. Muhammad Ziyad. InsyaAllah setelah baru kenal beliau, padahal kami tetanggaan. Ya 15-20 menit kalau naik mobil gak macet. Tapi baru ketemu malah di Bontang. Ya, alhamdulillah. Semoga tetangga di dunia bertetangga juga di surga. Oke, kita tiap tahun pasti yang dibicarakan Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi kalau kita nggak ngerti sejarah bagaimana Al-Quran itu bisa sampai ke bumi, itu Allah sudah ceritakan sih. Ya. Awalnya jin itu penasaran, ya. Jin penasaran ada kabar berita apa yang masih tersimpan di Lauh Mahfuz. Jadi Allah sebutkan di dalam suratul Waqiah di halaman terakhir, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Sungguh Al-Quran adalah bacaan yang mulia, tapi tersimpannya di tempat yang rapi, tersimpannya di atas langit ketujuh. Jadi jin pada penasaran, apaan, ada berita apa emangnya di sana? Makanya dalam surat Al-Jin Allah cerita, wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami' al-an yajid lahu shihaban rasada. Jadi jin penasaran, ya, karena jin itu kan makhluk Allah yang memang, ya kita tahulah bagaimana ceritanya dulu dengan ayah kita Nabi Adam, ya. Cuman kan yang durhaka namanya iblis, jahat dia. Tapi kan tidak semua jin iblis. Maka oleh Allah dalam surat Al-Jin, nanti bapak-bapak bisa baca di juz 29. Jadi jin penasaran, kata mereka pegang-pegang langit, ya. Ternyata di langit banyak penjagaan. Kita mau ke Darussalam aja dari Wisma Tamu Yaumil tadi itu kan melewatin apa? Melewatin security, ya. Kalau security-nya agak rese, gimana rasanya? Tapi kan pasti security-nya apa? Baik sih, insya Allah.
Cuman kan kemarin dengerin ceritanya ada yang gak asik juga. Nah ini jin bilang ketika mereka pegang-pegang langit, lamas sama kata mereka, langit penuh dengan penjagaan yang rapi dan semuanya udah siap melempar siapapun yang mau maling mau maling berita dengan panah-panah berapi. Bapak bayangin aja. Kira-kira kalau panah berapi yang dimaksud itu sebesar Masjid Darussalam atau sekecil anak panah yang kita ketahui? Makanya gede kayak meteor gitu kan. Bapak bayangin aja, itu jin dan nongkrong semua. Kata mereka dulu kami punya tempat nongkrongan di langit Pak. Jadi bapak-bapak kebayang ada makhluk Allah nongkrongnya di langit. Bapak paling banter nongkrong di mana Pak? Di bar, astagfirullah. Di mana? Di Selasa. Ini jin itu nongkrongnya di langit. Siapa yang pernah naik ke langit itu? Langit yang bisa kelihatan itu. Allah bilang jin nongkrong di sana. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam. Mereka cuma pengen nyuri-nyuri kabar berita. Ada berita apa lagi nih? Dia pengen kepoin Pak. Ya, bapak-bapak biasanya lagi dikepoin berita apa? Berita Pak, itu ya Pak Pres ya. Kenapa ini Pak Pres? Bapak ada masalah sama bapaknya? Oke, Bang, gak usah diurusin Pak, udah urusannya selesai ya. Jadi kata Allah, jin itu nongkrong di langit. Kemudian sebelumnya Allah bilang mereka pegang-pegang pengen nyuri berita Pak. Makanya dalam Al-Hijr Allah bilang apa? Siapapun yang nyuri-nyuri berita itu bakal dilempar, dikejar sama panah berapi. Bapak bayangin ya, jin itu dia punya resiko. Resikonya kalau ketangkep, kalau ketahuan diapain? Diapain Pak? Dilempar panah berapi. Bapak kalau tahu resikonya begitu, Bapak bakal ambil resiko itu atau udah nyerah aja? Nah, gak usah deh gitu-gitu. Gimana? Mau tantangan atau udah nyerah dari awal? Mau tantangan? Kalau Bapak mau tantangan, Bapak harusnya hari ini siap-siap jadi wapres. Ya kenapa ketawa? Gak ada yang pengen jadi wapres. Berarti Bapak gak mau tantangan. Jadi kalau pengen tantangan, Bapak siapkan anak muda dari Darussalam jadi wapres. Kenapa Pak Ustadz? Sekarang kita bisa belajar untuk jadi wapres, perlu belajar nggak? Kok enggak? Untuk jadi presiden harus capek-capek nunggu ijazah? Lah kenapa anak-anak di sekolahin? Berarti kan anak-anak Bapak bukan pengen jadi presiden atau wakil presiden kan? Ketawa lagi. Makanya Pak belajar ngaji. Belajar ngaji enggak, jadi presiden enggak, wapres enggak, terus jadi apa? Coba lihat mana anak-anak yang ikut. Lihat semuanya, Masya Allah, Masya Allah. Menyala semua rambutnya ini kan. Oke. Allah bilang siapa saja yang mencuri berita bakal dihajar. Oke ya. Tapi jin tetap ambil risiko itu. Ya. Nah, maka oleh Allah ceritakan di Al-Waqi'ah tadi, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa mutahharun. Jadi Allah ceritakan, kita bahasakan sesuatu ini, Quran ini adalah sesuatu lah ya. Kata Allah ini bacaan mulia, tersimpan di langit ketujuh. Jadi kita kalau mau ke sana harus lewati langit-langit itu kan. Malaikat Jibril aja nggak bisa sampai paling tinggi kan, nggak bisa. Untuk nganterin Nabi Muhammad kan nggak bisa. Ya, makanya alhamdulillah oleh Allah bilang ini barang, ini Quran tersimpannya di sana Pak. Nah yang bisa menyentuhnya nggak sembarangan, nggak sembarangan yang bisa nyentuhnya ini nggak bisa sembarangan. Tapi subhanallah Pak, hari ini barang itu ini kita bahasakan ada di depan Bapak, ini ada di kantong saya Pak. Masalahnya banyak orang yang nggak tahu betapa berharganya ini. Ya, sama dengan ketika ada jam Rolex tapi yang menemukan tukang pemulung dia nggak tahu itu jam itu betapa mahalnya, nggak tahu dia. Ya, seperti apa? Orang nggak tahu yang namanya kayu
Ini apakah jati ataukah mahoni, dia nggak tahu ada kain, pokoknya rongsok aja. Pak mau diambil Pak kain apa namanya kursi saya Pak, ambil aja Pak. Bener Pak, bener. Ternyata pas dijual mahal. Bapak tahunya belakangan, wah rugi Pak. Makanya oleh Allah ceritakan di Al-Waqiah. Makanya bapak-bapak kalau baca Al-Waqiah jangan mikirnya lunas hutang doang. Udah baca Waqiah, mikirin hutang dan lunas lagi. Allah di halaman terakhir ceritain ini mulia, ini bacaan mulia. Gak bisa disentuh kecuali orang-orang yang disucikan aja Pak. Nah Masya Allah Bapak baca. Berarti Bapak keren gak? Keren. Cuma Bapak gak sadar Bapak itu keren. Ya, buktinya apa? Kita pas ngaji ngantuk. Berarti kan kita nggak tahu sebenarnya betapa berharganya ini. Makanya oleh Allah harus kabarkan ke kita lewat Nabi SAW. Apa innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa mutahharun. Nggak bisa menyentuhnya saat itu. Oke, singkat cerita, sesuatu ini Quran ini harus dibawa turun ke bumi. Tadi jin udah pada kepo, ya seperti apa sih? Emang isinya apa? Kok bacaan yang mulia? Kok bisa tersimpan rapi? Kok nggak bisa disentuh sembarangan makhluk Allah, sembarangan orang? Oke. Ketika Quran ini harus dibawa turun ke bumi, selesai Taurat, Zabur, Injil semua, barulah sesuatu ini dibawa turun. Ketika dibawa turun, disterilkan dulu itu. Malam itu steril semuanya Pak. Ya, malam itu ribuan, puluhan ribu malaikat turun. Kenapa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ketika dari langit ketujuh dibawa turun ke Baitul Ma'mur, kemudian ke bumi, ke dunia. Malam itu sebulannya Allah sterilkan syaitan, malam itu dibawa turun ke dunia. Diberikan pada baginda Nabi SAW. Lihat, sesudah Quran itu dibawa turun, apanya? Malaikatnya yang bawa turun Jibril. Rasul yang menerima, manusia yang menerimanya Nabi Muhammad. Kota di mana pertama kali diturunkannya adalah kota Mekah. Malam di mana pertama kali dibawa turun, di malam yang penuh kemuliaan. Akhirnya semua yang bersinggungan dengan Al-Quran dimuliakan. Malaikatnya mulia, Rasulnya mulia, kotanya mulia, bahasanya dimuliakan, apalagi malamnya mulia, bahkan bulannya mulia, dimuliakan. Itu bagi yang tahu dan sadar betapa berharganya Al-Quran itu. Oke, dalam An-Najm kata Allah, Jibril itu syadidul quwa, sangat kuat. Maka Jibril bawa turun Quran, malam itu ribuan puluhan ribu malaikat, dan Allah harus terangkan Jibril itu sangat kuat. Kita tahu betapa banyak sayapnya Jibril, kita tahu Jibril itu kata Allah syadidul quwa, dan Jibril bawa turun ke bumi. Kira-kira mengapa harus sosok yang sangat kuat membawanya turun ke bumi? Karena Jibril nggak bisa disogok. Andai Jibril bisa disogok, wah, kata jin, bro, minta dong, ada kabar apa aja tuh. Akhirnya jin dapat jadi tangan pertama, di-upload di YouTube, wah, bisa viral. Siapa yang dapat nama? Jin. Ya kan? Tapi kan Jibril tuh nggak begitu, Jibril tuh nggak bisa disogok. Karena dia sangat kuat, dia apa-apain, kata Allah, syahidul kuat. Ada jin bisa menyogok Jibril malam itu, wahyu hancur Pak, kacau Pak. Makanya Allah sebutkan dalam Quran, ada wahyu-wahyu syaitan. Ada yang mau bisik-bisikin nih, syaitan itu udah saling kali kontrol. Makanya yang turun persis seperti yang Allah suruh, persis seperti yang dulu tersimpan, dan dibawa turun, diberikan kepada Nabi Muhammad. Kata Allah, Allah letakkan di dalam dadanya Nabi. Makanya sekarang bagaimana Quran itu bisa masuk ke dalam dada bapak-bapak. Kita nggak mau Quran hanya dalam mushaf. Kenapa? Karena dalam surat Al-Ankabut ayat 49 kata Allah, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Al-Quran itu sesungguhnya adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Allah tak sebutkan orang yang beriman, karena orang yang percaya banyak. Tapi yang mau serius belajar kan nggak banyak. Ini bapak-bapak pengen serius belajar, cuma apalah daya, umur nggak banyak. Nah dimasukkan ke dalam dada, masuk tuh Quran.
Jangankan dalam dada Ustaz, di mulut aja tak susah kami Ustaz. Makanya bapak-bapak programnya itu adalah bagaimana yang mulia tadi masukkan ke dalam dada. Akhirnya bapak-bapak ini semuanya menjadi Al-Quran yang berjalan. Siapa yang istrinya pernah bilang suamiku Ustaz itu seperti Quran yang berjalan? Siapa? Siapa? Ada yang pernah dibilang sama istrinya? Kalau istrinya ngomong begitu pasti jujur. Gak mungkin istri bohong. Ternyata yang ngomong begitu adalah istri Rasulullah. Nah, istri bapak ada yang ngomong suaminya adalah Quran yang berjalan di Darussalam, di Bontang ada. Yang ada Quran apa? Quran berjalan Ustaz. Quran apa namanya? Makanya kreativiti bapak-bapak, ayo betapa berharganya ternyata di dalam dada. Di dalam dada siapa? Allah tak bilang orang mukmin, tapi orang yang berilmu. Makanya Rabbi zidni ilman, harus kita minta pada Allah agar Ramadan Quran itu masuk ke dalam dada setiap tahun sedikit 30 tahun selesai 30 juz. Tapi bapak-bapak udah 60 tahun, 3 tahun lagi udah mati. Berarti kalau 3 juz masuk, alhamdulillah. Kalau nggak masuk rugi dong. Makanya selama ini ternyata yang dalam dada bapak-bapak apa? Garuda di dadaku. Kayak sekarang gimana Al-Quran di dadaku? Al-Ankabut ayat 49. Makanya akhirnya ketika tadi kita sudah paham malamnya dimuliakan, apalagi nabinya nabi yang paling mulia, malaikatnya malaikat mulia, kotanya kota yang mulia, apalagi bulannya bulan yang mulia. Ternyata bapak-bapak di dalam dadanya ada Quran itu. Maka alhamdulillah, insya Allah kita semuanya menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah karena Al-Quran. Tapi kalau nggak paham ini dan anak-anak nggak paham, dia akan cuek aja, biasa aja bagi dia. Buktinya ada orang hafal Quran, tapi kalau akhlaknya nggak mirip siapa? Jin yang mau nyuri berita tadi. Tapi kalau kita paham, kita akan perlakukan Al-Quran sebagaimana mestinya. Kenapa? Al-Quran tidak hanya bacaan yang harus dihatamkan saja. Al-Quran tidak hanya Al-Quran yang ada di mushaf, tapi Al-Quran adalah kita dan akhlak kita. Makanya alhamdulillah, coba bapak-bapak lihat anak-anak. Kalau hari-harinya murojaah Al-Quran, ya jam 3 pagi dia tahajud baca Quran, gimana rasa hati Pak? Senang Pak? Senang gak kalau lihat anak-anak murojaah, kemudian akhlaknya, tutur katanya, perilakunya kepada orang tua, gak pernah nyakiti, itu gimana rasanya sebagai orang tua? Senang Pak? Tapi siapa yang anaknya seperti itu? Makanya insya Allah kita belajar hari ini dengan Dr. Muhammad Ziyad bagaimana Quran, istimewanya apa, gimana yang bikin asyik. Makanya yuk, Quran tanzilun min rabbil alamin, Allah yang turunkan. Dan semua perangkat-perangkat tadi Allah yang siapkan. Dan hari ini kalau belum ada di dalam dada, ngomong sama Allah. Makanya Rasulullah ajarkan satu doa, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Quran itu seperti air sungai dingin yang mengalir di dalam kalbu. Coba bapak-bapak di dalam dada bapak, itu Quran mengalir. Bapak melihat Dr. Ziyad, bapak melihat Fulan, Mas Yunus, Mas Agus, itu kayaknya Fulan lagi bertasbih. Oh berarti dia adalah surat Sabis. Oh Fulan sedang bertasbih dan beristighfar. Oh berarti dia adalah surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Bapak melihat ada seseorang yang baktinya pada orang tuanya. Oh bapak melihat dia adalah suratul Isra. Bapak melihat ada orang yang dia tidak berghibah, dia tidak bergosip. Oh bapak melihat dia adalah suratul Hujurat. Jadi Quran itu mengalir dalam kalbu. Tapi kalau nggak bisa, ya harus bisa. Ya belum ada kata terlambat. Kita insya Allah belum tua-tua banget. Rasulullah itu kita tutup ya pembukaan ini dengan satu ayat lagi di akhir surat Asy-Syura. Akhir surat Asy-Syura, surat ke-42. Ayat 52 kata Allah, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Kata Allah, "Kadzalika auhayna ilaika." Demikianlah kami wahyukan kepada wahai Muhammad, ruhan, ruh. Tapi diterjemahkan dalam kurung Al-Quran.
Kok ruh itu di terjemahan kita dalam kurung Al-Quran? Gimana tuh bapak-bapak? Yang bisa jawab boleh juga. Gimana? Kok ruh? Demikianlah kami wahyukan kepada wahai Muhammad ruh dalam kurung Al-Quran. Kenapa ruh Al-Quran? Ruh itu kan kalau kita punya ruh, kita hidupkan. Nah kalau ditambah ruh Al-Quran berarti hidup bapak akan semakin hidup. Pingin hidup semakin hidup, hiduplah bersama Quran. Kalau Muhammadiyah kan lain. Kayak adalah bilang apa? Hidupilah Muhammadiyah dalam hidup. Nggak tahu juga ya. Makanya pengen hidup kita lebih hidup, hiduplah bersama Quran. Karena Quran itu roh. Oke, kata Allah, ma kunta tadri mal kitab. Wahai Nabi, sebelumnya engkau tidak tahu Quran itu apa. Kitab suci itu apa? Nabi nggak tahu, Pak. 0 sampai 40 Nabi nggak tahu Quran itu apaan. Kalau bukan Allah yang ngomong, gimana kita mau percaya? Ini Allah yang ngomong. Lanjut, walal iman, umur 0 sampai 40 tahun, iman itu apa aja engkau nggak tahu, wahai Nabi. Bapak-bapak kecil-kecil udah tahu iman, ya kan? Kenapa tahu? Karena nama ibunya bapak iman. Bapak kecil-kecil udah tahu kitab suci Quran. Tapi kenapa sampai 40 kali Ramadan gini-gini aja? Sementara Rasulullah sampai 40 belum tahu kitab suci Quran itu apa, iman itu apa. Di mana letak hebatnya Nabi? Walakin ja'alnahu nuran. Akan tetapi kami jadikan Quran itu cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Yang dengannya kami berikan petunjuk pada hamba-hamba yang kami pilih. Maka ingat, yang pertama Allah sebut Quran ini apa tadi? Ruh. Yang kedua Allah sebut Quran ini apa? Nur. Bapak-bapak bayangin aja, ibu-ibu bayangin aja. Udahlah ruh itu hidup, ditambah pula nur cahaya. Semakin hidup. Jadi bapak kemana-mana, coba HP bapak menyala. Malam-malam di kamar, itu tandanya apa? Hah? Tandanya hidup. Ya tandanya ada apa itu? Bisa ada notifikasi, bisa ada telepon masuk, ya kan? Coba, kenapa malam-malam wajah ibu-ibu bercahaya? Karena dia baca WA, bercahaya wajahnya. Kalau malam-malam bercahaya, tapi kok enggak? Dari mana cahayanya kan? Nah kata Allah, Quran ini kami jadikan cahaya. Kalau cahaya itu pasti ada kehidupan, ada TV nyala malam-malam di rumah. Masa enggak ada orang? Masa yang nonton jin? Maka kata Allah kami jadikan Quran cahaya. Akhirnya Nabi paham di situ ada kehidupan. Itu bisa memberikan petunjuk. Apa kalau jalan malam-malam ada cahaya kan bisa, ada setan kan bisa jalan. Ada matahari, bulan cahaya ini Bapak gunakan cahaya itu untuk berjalan. Kata Allah kami jadikan Quran itu cahaya dan Nabi gunakan itu. Dan dengan itulah Nabi apa? Nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Nabi tak ingin sendirian, Nabi akhirnya mengajak kita dan semua kita, ayo ikut jalan yang lurus ini, ikuti Quran ini. Dia adalah ruh, dia adalah cahaya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Mari kita letakkan bersama takbir. Allah. Masya Allah. Penjelasan yang sangat luar biasa. Jadi Al-Quran itu mulia kalau misalnya kita tahu dan memahami arti dari Al-Quran itu. Nah selanjutnya akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Ziyad mengenai mukjizat teragung, mengupas mengapa Al-Quran adalah mukjizat terbaik yang pernah diturunkan Allah. Kemudian bagaimana Allah menjaga keaslian Al-Quran dari masa ke masa sebagai firman itu. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Al-Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma. Karena beliau moderator yang berpantun, izinkan saya juga berpantun. Burung duri terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Kita tampil akbar di modern Pak Rahmat Ghazali. Semoga kita semua dalam ridho ilahi.
Fadilatul Kiram Al-Ustaz Ahmad Israfil Mardotillah. Di antara 10 malaikat yang kita kenal, tugasnya apa Pak? Malaikat Israfil. Yuk, sangka. Saya khawatir sangka ditiup pada pagi hari ini. Tapi yang hadir ini adalah Ustadz yang luar biasa tadi menjelaskan tentang Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai Al-Quran, definisi awal saja, kata Syekh Mana Khalil Al-Qattan dalam Mabahith Ulumul Quran yang menjelaskan apa itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah, berarti bukan kalam manusia. Untuk mendebat argumentasi dari kaum orientalis. Al-Munazzalu yang diturunkan kepada siapa? Ali Muhammadin, kepada Nabi Muhammad melalui siapa? Malaikat Jibril yang tadi dijelaskan beliau tadi. Lantas apa kandungan dari nilai Al-Quran itu? Al-Quran itu bagaimana periwayatannya? Bitawaturi, diriwayatkan secara mutawatir, karena itu tidak ada yang bisa meragukan bahwa ini adalah benar. Terus kalau sudah seperti itu apa nilainya? Mengapa umat Islam di muka bumi ini sampai hari ini Pak belum ada riset yang bisa menandingi bahwa ada kitab yang dibaca berulang orang tidak pernah bosan. Dulu ada novel yang terkenal sekali, novel Laskar Pelangi. Novel Laskar Pelangi itu nama hebat yang muncul di Indonesia karena ini novel yang pernah diterjemah ke 167 negara. Di luar Indonesia, sederhana tapi di sini orang baca pertama, bisa benar. Ada novel lagi, Ketika Cinta Bertasbih. Cinta bertasbih, Pak. Itu dibaca sekali jilid 1, 2, udah ada. Ada lagi Mihrab Cinta 1, 2, 3 ada. Ada lagi Api Cinta, Tauhid Cinta, udah. Tapi Al-Quran dibaca berulang-ulang orang tidak pernah bosan. Anak TK diajari baca Al-Quran maka abata saja tadaroja dan seterusnya. Orang anak SD membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Udah jadi. Orang di atas lagi, anak S1 baca Alif Lam Mim, wallahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang tahu harful muqatta'ah ini apa maknanya. Dzalikal kitabul la raiba fihi, itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan apapun di dalamnya. Maka jangan pernah meragukan Al-Quran. Dan Al-Quran itu apa? Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk untuk apa? Agar orang-orang menjadi bertakwa. Coba. Setelah itu kemudian apa? Kalau begitu kemudian orang melakukan kajian. Makanya kata ulama, ketika Anda membaca Al-Quran, maka ada 2 respon. Ketika ayat-ayat terkait dengan perintah, maka pertanyaannya, sudahkah saya mengamalkan isi Al-Quran itu? Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholata wa atuz zakah. Hai orang yang beriman, dirikanlah sholat. Sekaligus kalau Anda sudah mampu diri, maka laksanakanlah, tunaikanlah zakat. Sudahkah saya berzakat tahun ini? Sudahkah saya bersedekah? Maka itu yang dimaksud dalam konteks untuk di situ. Jadi Al-Quran itu cocok dibaca orang yang sedang belajar, yang sedang sakit, semuanya orang bisa cocok dalam segala situasinya. Makanya kata Imam An-Nawawi, kalau ada orang Muslim yang sempat 1 hari tidak membaca Al-Quran, kemudian dia masih tenang saja, berarti ada masalah dengan jiwanya. Yang tadi belum jelaskan tadi. Nah, kita bicara mengenai mengapa Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kalau tadi kan sebutkan Allah menurunkan sampai ke dari Lauhul Mahfuz, kemudian ke Baitul Maqdis, sampai kemudian ke bumi. Yang menurunkan malaikat agung, yang kemudian yang menerima Nabi yang mulia di kota yang dimuliakan, dan orang yang membaca dan menghafal Al-Quran itu Allah muliakan. Saya ingat pesan dari guru saya, Kiai Abdurrahman Syamsuri. Beliau itu seorang hafal Al-Quran dan hafal kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau hanya sambil tidur, tapi kalau santrinya sambil salah itu langsung apa tadi? Karena dia kelihatan tidur. Apa pesan beliau? Beliau orang Jawa, jadi pakai bahasa Jawa saya kutip. Pok apal no Quran.
Kalau kamu hafalkan Al-Quran, pelajari Al-Quran, kalau kamu belajar Al-Quran, rezekimu akan datang deras mengalir. Saya kasih contoh, Pak. Saya pernah hadir dalam satu event di Senayan. Itu ada 6.000 yang datang. Semuanya hafal Quran. Singkat cerita, kemudian ada anak usia kelas 5 madrasah hafal Al-Quran. Adiknya kelas 4 hafal 20 juz. Kemudian Pak Menteri ini ngasih hadiah. Waktu itu belum haji ngantri, Pak, karena 2006 diberi hadiah haji. Kemudian bertanya, kamu masih punya bapak, punya ibu? Ya sudah, bapak dan ibumu sekaligus ikut berangkat haji. Mengapa anak umur tadi kelas 5 dan adiknya tadi diberangkatkan haji? Karena Allah memuliakan dia, karena dia memuliakan Al-Quran disimpan di kepalanya. Kenapa orang tuanya dapat? Karena orang tuanya mengajarkan, mendidik, mengawal, memurojaahkan, maka orang tuanya pun kecipratan. Untungnya nggak ada intrusi. Pak, saya tenaganya lupa saya mendengarkan, Pak, nggak masuk. Karena dia tidak ikut. Itu dia. Lah pertanyaannya, tadi kan diulang, orang tidak ada pernah bosan. Anak SD baca, anak S1 baca, sampai profesor pun baca Al-Quran. Tidak, karena itulah orang sering mengilustrasikan Al-Quran itu seperti permata. Permata dilihat dari sini ya bagus, dilihat dari segala sisi Al-Quran yang bisa dilihat. Dan dari waktu ke waktu ketika orang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan manfaat. Ada contoh dari seorang ahli tafsir terkenal, Syekh Mutawalli Syahrawi rahimahullah. Beliau ketika lupa di ayat yang terkait dengan orang yang sakit tua dan seterusnya gitu, beliau tuh periksa sama dokter, dia tuh sakit, periksa sama dokter. Tapi kemudian nggak ada di wilayah Mesir, kemudian berangkatlah ke Eropa berobat di sana. Kemudian kata dokter, Pak, Bapak ini sudah tidak ada lagi bisa diobati karena usia. Baru dan sadar. Saya seusia ini baru mengerti apa maksud kata yang ketika kepada Nabi Allah Zakaria, saya sudah tua dan seterusnya itu ternyata itu maksudnya terjemahan Al-Quran. Setelah beliau menjelang umur 80 tahun baru tahu maksudnya. Jadi ketika kita tidak paham Al-Quran saat ini, maka jangan orang kemudian menghakimi Al-Quran tidak sesuai dengan relevan, tapi mungkin di kemudian hari. Contohnya begini, Pak. Ketika orang ahli tafsir, seorang cendekiawan memahami Al-Quran, kemudian nggak mampu mengambil nilai Al-Quran, bukan Al-Qurannya yang tidak sesuai, isi kepalanya belum menjangkau. Saya kasih contoh. Ini kepala saya ini. Kemudian ukuran peci saya ini ukuran 8. Maka ketika tiba-tiba saya ke toko kemudian, wah ini nggak ada ini topinya ukuran 8, ukuran 7. Yang harus saya cari untuk menyesuaikan kepala saya atau topinya yang harus menyesuaikan kepala saya? Maka kepalanya, maka tentu yang dimaksud adalah ketika ada orang yang memahami Al-Quran dan menyesuaikan, maka yang disesuaikan adalah jalan pikirannya supaya selaras dengan Al-Quran. Pertanyaan berikutnya, mengapa Al-Quran sampai hari ini tidak pernah ada perubahan sedikit pun? Terjaga originalitas, dan inilah yang dikatakan para ulama menyebutkan salah satu di antara kemujizatan Al-Quran adalah terjaga autentisitasnya, keaslian Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran yang menjamin. Tetapi kata-kata yang dalam redaksi ini indah sekali. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Kemudian ahli tafsir bertanya, mengapa ayat ini menggunakan kata kami? Padahal Allah. Kami menurunkan Al-Quran, bukan saya yang menurunkan Al-Quran. Karena turunnya Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran, tapi melibatkan pihak lain, yaitu malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kamilah yang menjaga. Kenapa Allah masih menggunakan kata kami? Dalam penjagaan keaslian Al-Quran sebagai mukjizat dari Allah ini,
tidak Allah sendiri langsung, tapi Allah melibatkan hamba-hambanya sehingga menggunakan kata kami. Dan salah satu kemujizatan Al-Quran itu adalah Al-Quran mudah dihafalkan. Wala tayassarna Al-Quran fahal min mudzakir. Allah yang memudahkan. Sekarang ada metode Pak. Waktu saya ikut hadir International Conference of Quran di Malaysia, itu ada yang menampilkan kami dari Sudan, kami punya metode 4 bulan hafal Quran. Ada satu lagi yang menyampaikan kami bisa 4 bulan. Indonesia menyampaikan kami punya metode 40 hari hafal Al-Quran. Percaya nggak Pak? Ternyata 1 hari 1 juz bisa Pak. 1 juz itu kan 10 halaman. Setiap 2 jam sekali itu 2 halaman bisa. Maka orang dijaga Pak, makannya apa, minumnya apa, dan seterusnya. Pokoknya full 40 hari bisa hafal Quran. Setelah itu 6 bulan murojaahnya supaya dia kuat di dalam hafalannya. Itu salah satu yang dimudahkan. Contoh kalau di Indonesia yang terkenal itu kan sampai barisnya di mana, busnya di mana. Dari Subhanallah, itu karunia Allah, salah satunya diantaranya adalah Ustaz tadi Hidayat memang Allah berikan karunia itu ada. Dan ini adalah berikan contoh pada kita dalam konteks itu di situ. Bapak Ibu sekalian yang dihormati Allah, karena waktunya singkat, mukjizat Al-Quran itu apa saja? Pertama, di antara mukjizat yang disebutkan itu adalah tentang susunan redaksi Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, dalam 1 hari Bapak Ibu sekurang-kurangnya membaca 17 kali. Ayo sama-sama. Nanti Al-Quran ini, redaksi ini Pak. Nanti kemudian Bapak dari rumah cari buku, baca dari atas 1 halaman aja, baca kemudian baca dari atas dari bawah ke atas, bisa nggak dibalik seperti itu? Tapi Al-Quran bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya terjemahkan dari atas ke bawah dan bawah naik ke atas. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah segala puji. Untuk siapa? Lillah, bagi Allah. Siapakah Allah itu? Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Siapakah Tuhan alam semesta? Dialah yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Siapakah Ar-Rahman Ar-Rahim? Dialah yang Malik Yaumiddin, menguasai hari pembalasan. Apa yang harus dilakukan Malik Yaumiddin? Yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami hanya menyembah kepada-Mu ya Allah, dan kami hanya memohon pertolongan. Untuk apa? Ihdinas siratal mustaqim, supaya ditunjuki jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus itu? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat. Siapakah jalannya orang yang diberi nikmat? Yaitu ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang dimurkai, waladdallin, dan bukan jalannya orang yang tersesat. Saya dari bawah terjemah. Bukan jalannya orang yang tersesat, bukan jalannya orang yang dimurkai, dialah jalannya orang-orang yang diberikan nikmat. Siapakah orang yang jalannya diberikan nikmat? Dialah yang telah ditunjuki jalan yang lurus, siratal mustaqim. Siapakah dia? Dialah yang selalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada siapa? Kepada Malik Yaumiddin. Siapakah Malik Yaumiddin? Dia yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Siapakah Ar-Rahman Ar-Rahim? Dialah Rabbul Alamin. Siapa Rabbul Alamin? Itulah Allah. Untuk apa dia? Dialah tempat alhamdulillah segala puji ditujukan. Baru sekali dari satu itu aja kan. Jadi apa? Inilah yang kemudian mengapa orang, misalkan Maurice Bucaille itu, seorang atau ilmuwan dari Prancis, itu dia ingin mencari kelemahan Al-Quran. Tapi begitu dikaji dari kelemahan Al-Quran, tidak menemukan satu huruf pun, akhirnya kemudian dia menyerah dan kemudian dia masuk Islam, jadilah bumi geger di muka bumi ini. Dan lagi, sekarang saya mau bermain, bukan bermain. Sekarang saya menunjukkan angka-angka dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan begini, Pak. Alaiha tis'ata asyar. Di Al-Quran itu ada angka 19. Alaiha tis'ata asyar.
Lantas orang kemudian para ulama mencari apa itu maksudnya. Ternyata maksud angka 12 itu adalah terdapat pada huruf Bismillahirrahmanirrahim. Bapak hitung berapa huruf Bismillahirrahmanirrahim. Jumlahnya 19. Lantas 19 itu apa? Kemujizatan dari segi angka saja. Nanti kami hanya menyebutkan saja beberapa contoh saja. Misalkan ketika Bapak membaca surat yang diawali dengan Qaf, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf nafas saya kayak dalam pada sini. Qaf wal Qur'anil Majid. Huruf Qaf itu disebut ayat surat ke-50 disebutkan sebanyak 57 kali. Itu artinya 3 kali 19. Yang sering Bapak baca pada ayat yang membuat Sayyidina Umar bin Khattab takluk dan tunduk ketika masih jadi preman sebelum masuk Islam. Pulang mendengar adiknya membaca Al-Quran, Fatimah surat apa? Ke-20. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yasha. Huruf ta dan huruf ha, berapa jumlahnya? Huruf ta dan huruf ha di dalam Al-Quran tersebut itu terdapat 242 kali disebutkan. Itu berarti 18 kali 19. Naik lagi, yang biasa Bapak sering baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Huruf ya dan huruf sin itu disebutkan sebanyak 285 kali. Itu sama dengan 15 kali 19. Ya, panjang banyak sekali. Tapi Syekh Rasid Khalifah itu kesulitan ketika menghitung jumlah kata Ar-Rahman Ar-Rahim, terutama Ar-Rahim, itu terdapat 115 kali, yang berarti nggak bisa dibagi, Pak. Jumlahnya 115 kali. Ini ada kelebihan satu. Ternyata pada surat At-Taubah 2 ayat yang terakhir, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baru ditemukan ternyata kata Rahim di surat At-Taubah itu bukan menunjuk pada sifat Allah, tapi sifat pada Nabi Muhammad, sehingga belum menyimpulkan berarti jumlah Rahim yang menunjuk kepada Allah itu jumlahnya 114. Berarti habislah dibagi berapa itu angka yang menunjukkan pada angka 12, yaitu 6 kali 12. Maaf, 6 kali 19. Luar biasa Pak di dalam Al-Quran dalam konteks ini. Nah, sekarang pada apa kaitan dalam konteks kehidupan kita? Konteks kehidupan kita adalah terkait dengan keseimbangan hidup. Al-Quran itu mengajarkan kepada kita pentingnya kita memiliki keseimbangan hidup. Al-Quran menyebutkan kata al-akhirat, kata al-maut dengan kata al-hayat sejumlah 145 kali. Al-maut disebut 145 kali, al-hayat yang bermakna kehidupan 145 kali. Hebatnya, istimewanya dalam Al-Quran, Allah menyebut Al-Quran itu bukan al-hayat duluan, tetapi al-maut duluan, baru kemudian al-hayat. Pertanyaannya, bukankah kita Al-Quran itu orang yang hidup? Mengapa kalau orang hidup yang disebut duluan? Allah menggunakan kata huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu yang terbaik. Apa maknanya, Pak? Sering kali orang hidup itu lupa bahwa dirinya tidak pakai insya Allah pasti mati. Kita semua ini calon mati. Bisa saja saya belakangan, Bapak duluan, atau Bapak duluan saya belakangan. Intinya bahwa kita semua tidak pernah tahu kapan umur itu datang. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak pernah tahu, Pak. Tapi yang penting adalah apa maknanya pesannya? Hai orang-orang yang hidup, ingatlah kematian itu pasti datang, maka siapkanlah bekal di dunia. Di belakang ini ada jamaah ibu-ibu ya.
Ibu-ibu, kalau ibu-ibu diajak suaminya pergi ke mall, ke pusat perbelanjaan, ini kan jelang hari raya nih, bentar lagi. Itu yang paling menyenangkan itu saat mau masuk ke mall, saat berada di mall, atau saat pulangnya, Bu? Kalau mau masuk mall, semua suami bisa mengajak istrinya untuk pergi ke mall. Kalau berada di mall, semua orang bisa, mau setengah hari di situ nggak ada orang larang, Pak. Tapi pertanyaannya adalah apa tentengan yang ibu atau istrinya dibawa pulang, itulah menunjukkan wajah sumringah, wajah berseri atau tidak. Betul Bu ya? Betul. Apa maknanya Pak? Pelajarannya yang paling membahagiakan adalah saat kita al-maut menghadapi kematian, bekal apa yang kita tenteng, setebal apa amal yang bisa kita peroleh. Ramadan mendidik pada kita untuk membawa bekal setinggi-tingginya, seberat-beratnya. Sehingga al-mizan timbangannya itu adalah timbangan yang sangat berat sekali. Yang kedua adalah dari segi kemujizatan redaksi keseimbangan yang ditunjukkan adalah kata Syekh Rasyid Khalifah adalah apa? Kata-kata al-akhirah dan kata ad-dunya. Al-akhirah disebut duluan. Al-akhirah itu artinya ada sesuatu yang jauh. Ad-dunya adalah sesuatu yang dekat atau yang hina. Biasanya orang selalu menyukai yang dekat, yang diingat yang dekat, yang jauh dilupakan. Kecuali Android. Kalau Android itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Betul nggak Bu? Suami, istri, anak dua itu sambil main WhatsApp tersenyum-senyum, dikiranya orang mengira tamu datang, orang ini tadi tersenyum, ternyata satunya WA dengan saudaranya yang di Sangatta sana, satunya WA dengan saudaranya yang di Lombok Timur, satunya WA dengan saudaranya yang di Samarinda, satunya dengan Surabaya masing-masing. Itu Android. Karena itulah apa maknanya dunia mazratul akhirat, dunia adalah investasi untuk beramal untuk akhirat. Maka kata Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Hendaklah kamu sekalian mencari, siapa yang dicari? Kehidupan akhirat. Kalau kehidupan akhirat yang kita cari, kita dapatkan dunia dengan sendirinya. Jadi kalau orang mengejar akhirat, kemudian dunia lupa, dia salah alamat. Kalau orang mengejar akhirat, mengutamakan akhirat, dengan sendirinya dunia itu akan dia usahakan. Kalau dia mendapatkan harta melimpah ruah, dia punya pangkat, dia punya jabatan untuk memudahkan jalan dia menuju surganya Allah. Makanya sangat aneh ada orang jadi pejabat bukan memudahkan jalannya ke surganya Allah, tapi justru memudahkan jalannya ke pintu neraka. Bahkan pintu neraka itu digedor-gedor. Saya mau masuk. Itulah yang ditangkap KPK. Itu kan gedor-gedor pintu neraka itu namanya Pak. Wah, dikasih jalan pokoknya digedor-gedor. Padahal di bulan Ramadan ini pintu neraka sudah ditutup, tapi manusia sering menggedor-gedor. Melalui apa? Kadang-kadang tergoda lewat melalui warung-warung. Karena malu mukanya kelihatan, cukup kakinya saja yang ditampakkan. Kan warung kan rata-rata di atas, Pak, kakinya kelihatan. Saya setuju kalaupun ada yang buka begitu, mestinya yang ditutup itu kakinya, atasnya separuh badannya kelihatan. Jika tahu nih siapa ini, ada nggak ini dari zaman Darussalam atau zaman dari mana, atau tetangganya orang Darussalam, jadi mudah nih. Karena itu ada, itu namanya penggedor-gedor dalam konteks tadi. Yang ketiga Pak, singkat saja. Al-Quran menyebut kata al-malaika dan kata as-syaitan 88 kali. Apa maknanya Pak? Tadi belum menyebut syaitan, malaikat itu potensi 100% adalah suci. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah maksiat dan seluruh perintah dijalankan. Setan 100% bergundal nakal, jahat. Jadi kalau ada big proyek diserahkan pada malaikat, nggak jadi Pak pembangunan proyek itu. Kalau diserahkan setan, nggak jadi juga Pak, habis. Maka Allah menyerahkan pada manusia. Tapi kalau manusianya berjiwa setan, habis juga Pak. Maka karena itu ketika digoda setan, maka harus ingat malaikat, maka ihdinas siratal mustaqim.
Jadi itu filternya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ramadan itu adalah zakah, kita mensucikannya supaya tidak fujur. Kemudian berikutnya adalah kata asyukru dan kata al-musibah itu sama-sama disebut 85 kali. Apa maknanya? Maknanya orang dalam hidup itu Pak, pasti Allah berikan nikmat itu lebih banyak daripada musibah. Tapi seringkali orang dikasih musibah, mengeluhnya itu dari Samarinda sampai Bontang nggak selesai. Dulu kita pernah diuji apa Pak? Corona Pak ya, Covid. 2 tahun kan Pak, kami di Jakarta lebih. Itu kan mengeluhnya ya Allah, padahal kita merupakan 50 tahun bagi orang yang umurnya 52 tahun. 50 tahun hidup dalam kenyamanan itu seakan-akan hilang. Padahal bagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Ada riwayat menyebutkan, nanti bisa dikoreksi sama Ustaz Israfil. Ada yang menjelaskan Nabi Ayub alaihissalam itu diuji sakit itu 17 tahun Pak. Siapa yang siap di sini seperti Nabi Ayub? 17 tahun. Pertama diuji dengan anaknya yang meninggal. Kemudian orang, ya Nabi Ayub Anda itu kan apa itu utusan Allah, masa begini mau Tuhanmu dari bahasa apa jawab dia? Alhamdulillah aku pernah diberikan anugerah anak dan aku pernah mendidik anakku. Sekarang Allah melihat banyak pasangan suami istri yang berpuluh-puluh tahun tidak diakaruniai anak. Muncul syukurnya. Di ujian ya ayo Anda kamu sampai habis kayak begini, bagaimana Tuhanmu kok tidak kasih saya? Apa jawabnya? Alhamdulillah Allah pernah memberikan anugerah rezeki melimpah dan aku pernah menikmatinya. Sekarang diambilnya banyak orang yang siang malam bekerja tapi belum sempat Allah titipkan rezeki. Syukur yang muncul. Ya ayo Anda ini sakit kayak begini, masa Tuhan membiarkan bagaimana kamu kan utusan Allah ya? Alhamdulillah aku berpuluh-puluh tahun menikmati kesehatan yang Allah berikan. Sekarang Tuhan sudah banyak orang yang diuji sakit yang dapat sudah yang muncul rasa syukur. Jika hidup ini menjadi yang paling terakhir yang memotivasi pada kita, kata az-zakah dan kata al-barokah disebut 32 kali untuk menunjukkan bahwa keseimbangan hidup dalam konteks orang kalau dikaruniai harta sudah sampai pada nisabnya, keluarkan zakatnya. Karena orang yang berzakat tidak akan pernah jatuh bangkrut, justru tumbuh dan berkembang zakatnya. Mengapa? Karena Allah menggaransi orang yang berzakat, berinfak, bersedekah, maka Allah berikan nilai keberkahan. Ramadan ini mendidik kepada kita memiliki keyakinan tentang nilai-nilai keberkahan dalam hidup. Itu baru 1 poin saja dari nilai. Kalau kita kaji tentang keistimewaan dari Al-Quran, ini perlu bisa 6 bulan siang malam baru selesai. Kami pernah 1 semester itu hanya menyelesaikan surat surat Al-Fatihah 2 ayat saja 1 semester. Diajar kami guru kami waktu S1 di Surabaya, Al-Yarham Abdurrahim, itu ulama yang 1 semester nggak selesai sampai di sana. Karena itulah kemudian keistimewaan Al-Quran ini semakin menguatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Al-Quran. Maka kata Syekh Al-Qardawi, Al-Quran harus kita jadikan sebagai teman dalam kehidupan. Ya namanya teman ya sering disapa, sering dibawa, sering diajak bicara, sering diajak berkonsultasi. Terutama kepada ibu-ibu itu harus berdekatan dengan Al-Quran karena ibu membawa pusakanya Allah. Rahimnya kan dititipkan ke ibu-ibu. Pertama kali anak berbakti kepada siapa? Ibumu. Siapa lagi Pak? Ibumu. Siapa lagi Pak? Kemudian siapa lagi Pak? Bapaknya berapa Pak? Ibunya berapa Pak? 3. Semangat dari ibu bekerja. Jadi ibu-ibu disebut 3 kali untuk menunjukkan betapa luar biasanya pengorbanan seorang ibu. Karena itulah doa-doa ibu ini sangat mustajab. Kalau masih punya anak-anak yang sedang sekolah, keluarga masih ada anak, tengah malam bangun, mengetuk arusnya Allah, mendekatkan diri pada Allah supaya Allah makin mengijabah doa-doa kita sehingga anak-anak kita selalu diberkahi oleh Allah SWT. Bapak Ibu dan Ibu sekalian, waktunya lewat diberikan oleh
moderator kita. Saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz atas penjelasannya. Masya Allah, sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh dua pemateri tadi. Untuk sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Jadi untuk sesi tanya jawab pada pagi hari ini kami bagi menjadi 4, yaitu 2 dari bapak-bapak ataupun pemuda, dan 2-nya juga dari ibu-ibu atau pemudi yang ada. Silakan untuk setiap pertanyaan, dua-duanya untuk pemateri pertama dan 2-nya lagi untuk pemateri kedua. Seperti itu. Silakan kepada para jemaah yang ingin bertanya, langsung maju, ada mic di tengah. Silakan. Oke, silakan. Boleh memperkenalkan nama dan tinggal di mana? Tinggal di bumi. Jelas. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda yang dirahmati oleh Allah, Bunda dan Ustaz. Perkenalkan, nama saya Ahmad Budiono, salah satu jamaah Masjid Darussalam. Kalau diundang. Ya, terima kasih. Sangat luar biasa penjelasan. Ada 3 saja pertanyaan kami, jadi langsung tidak memberikan prolog. Tadi diangkat dari sisi sejarah tentang Al-Quran. Lalu yang kedua, bagaimana kemuliaan Al-Quran itu dijaga oleh orang-orang yang syikor, orang-orang yang berilmu. Lalu dicoba digali Al-Quran itu dengan sisi teknologi untuk membuktikan dan untuk mengagungkan, dan itu juga oleh orang-orang ilmu. Nah, sekarang sudah banyak teknologi mengungkap dan mempertontonkan tentang keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Itu satu hal. Nah, ketika itu ditunjukkan dan itu sebagai bayinah, bukti yang nyata, tapi ada sisi-sisi yang perlu dipahamkan kepada mereka-mereka yang belum menerima. Ya, termasuk salah satunya adalah pertanyaan kedua. Kalau tadi teknologi yang kedua adalah bulannya 1, mataharinya 1, terus buminya 1. Tetapi masih ribut urusan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Dzulqa'dah. Ini kan hal yang padahal yang dipakai dasarnya sama. Lah, mereka ini semuanya orang yang sikoh, orang yang ilmu, orang yang tidak mau membangkang Allah. Kita yakin itu. Tetapi untuk mempertemukan sumber-sumber keilmuan itu kan harus ada titik temu. Kan nggak mungkin orang yang berilmu itu dimasukkan, kata Haji Ali, sudah dimasukkan ke dalam satu kamar, dikunci, biarlah dimasukkan dengan dalilnya. Itu tujuan. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana ketika, ya contohnya Ramadan ini, ya, Rasul sudah mengatakan, bersabda bahwasanya datangnya kemuliaan itu di malam-malam ganjil. Bagaimana menentukan ganjil kalau dimulai puasanya ada yang hari Rabu dan hari Kamis? Nah, kalau hari Rabu katakanlah nanti pada tanggal 10 Maret itu adalah malam ganjil. Tapi bagi yang puasanya Kamis, itu malam genap. Gimana malaikat itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab saja. Silakan. Baik, ini pertanyaan berat, tapi bisa kita jawab dengan santai.
Al-A'immah al-Madzhab, 4 imam mazhab yang menjadi ulama mustahid. Itu mereka punya relasi guru dan murid, Pak. Imam Malik pengarang kitab Al-Muwatta, punya guru namanya Imam Syafi'i, pengarang kitab Al-Risalah. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Abi Hanbal, pengarang kitab Mustadrak Ahmad bin Hanbal. Ya kan? Dalilnya sama, Pak. Tapi Imam Malik mengatakan subuh tidak kunut. Nah ini. Imam Syafi'i pakai apa? Bil kunut. Imam muridnya dari kita. Dalilnya sama. Berarti apa yang berbeda? Cara menerjemahkan dan memahami. Terkait Pak, bagaimana Pak dengan bulannya kan satu? Iya betul, bulannya satu. Tapi kepalanya banyak yang melihat bulan, yang memahami bulan. Karena itulah misalkan versi yang menggunakan kalender Hijriah global tunggal itu beristihad ingin menyaksikan dunia Islam itu satu kalender. Itu istihad Pak namanya, istihad ingin menyatukan semuanya. Yang satu menyatakan loh puasa itu mesti melihat bulan, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah kamu kalau melihat bulan dan berakhir kalau melihat bulan. Fa'in huma kalau bulannya itu terhalang oleh mendung, fakturul atau sempurnakanlah hitungan Syaban maupun nanti ketika di bulan Ramadan benar satu-satu. Ketika memahami kayak subul ruya ini juga ada ilatnya yang menjadi penyebab hukum, sehingga istimbat hukum istihadnya ini kemudian berubah. Kata orang yang menggunakan ilmu hisab ini dulu Rasul melihat karena ada hadis inna ummatul ummiyatun la naktubu wa la naksubu. Kami adalah kaum yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, nggak bisa menghitung, menulis dan menghitung. Bagaimana kamu menggunakan ilmu hisab itu sehingga yang patokan yang dipakai adalah melihat. Lah, saat melihat itu bagaimana Pak? Saat melihat nggak ada patokannya berapa derajat, mau 1 derajat, mau setengah derajat, mau 10 derajat. Kalau terlihat ya terlihat. Lah di dunia ini berbeda Pak. Saudi itu tidak pakai derajat Pak. Berapapun kalau terlihat ya terlihat. Di Indonesia sebelum 8 berapa 1083 pernah menggunakan 4 derajat. Mulai 8 berapa menjadi 2 derajat sampai 2022 naik lagi menjadi 3 derajat. Yang sesama 3 derajat Malaysia, Brunei, Singapura kemudian satu lagi Malaysia Indonesia. Itu juga berbeda Pak. Suatu saat Indonesia 3 derajat melihat, Malaysia nggak melihat, Malaysia nggak hari raya. Gimana itu cara menjelaskannya? Jadi sama-sama. Karena Pak istihad. Lalu bagaimana sikap kita Pak? Karena belum ada titik kesatuan yang perlu dididik oleh kita ini adalah saling memahami, saling menghargai, saling bertoleransi. Pak nanti bagaimana kabarnya juga kali? Gak apa-apa, kontennya hari ini di sini, besok karena belum ada titik temu. Lantas mana muncul Pak? Bagaimana nih Pak? Etikanya Pak, saya puasanya Rabu, jamaah ada salam misalkan Kamis, jamaah lagi siapa lagi yang di Sulawesi di mana itu sebelumnya malam 47, 17 sudah mulai puasa. Berarti ada 3 malam ganjil ini. Loh, ini yang versi 18 ini ganjil gimana Pak menentukan malaikat? Jangan membayangkan malaikat seperti kita Pak. Kalau kita bayangkan malaikat seperti kita, mohon maaf itu pernah anak saya bertanya begini. Suatu saat pelajaran itu saya bawa pulang naik pesawat. Kemudian dia bertanya, Bang, tinggi mana Bang? Kita sama tempatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya Allah itu di atas. Dia merasa satu di atas. Ini anak kelas 2 SD Bang. Kan nggak bisa kita jelaskan. Nah, menurut Al-Aqidah bisa susah. Kemudian berikutnya lagi itu kemudian bertanya, Pak, kasihan ya Pak malaikat itu Pak mencabut nyawa. Terus sana kemari capek, kira-kira begitulah. Mana-mana kan Pak? Singkat cerita, kami di Jakarta Selatan di Ciputat itu listrik padam. Kemudian saya memutar kacamata saya. Kasihan Rena petugas PLN itu kesana kemari mematikan lampu. Oh kata anak saya, oh enggak Pak, dimatikan di channel sakralnya sana Pak.
Terus kemudian saya jelaskan, kira-kira secara sederhana, malaikat juga seperti itu. Cukup di keywordnya di sana, maka semuanya melalui sistemnya Allah yang Allah buat. Jadi cara menentukan malam ganjil dan genap untuk kita ya menurut keyakinan yang kita amalkan. Saya puasa 18 ya ikuti saja. Saya puasa 19 sudah ikuti saja. Yang penting kita melakukan iktikaf di masjid. Itu yang repot. Jangan sampai wah saya nggak tentu, nggak tahu pak ganjil genap ya saya nggak usah di rumah saja. Nah ini yang sama ini. Nah, itu dia. Karena kalau disini jadi masing-masing itu hasil istihad. Di Quran nggak ada kan itu istihad manusia. Oh kira-kira yang bisa dilihat kayak Indonesia misalkan ini 3 derajat. Saudi kemarin semua orang mengatakan nggak mungkin terlihat di Saudi, menyalahi teori sains dan macam-macam lah. Karena posisi mana bosnya rendah. Tapi qadarullah di Saudi itu kan beda lah. Di Saudi itu masyarakatnya belum yang di sana tinggal sana dari tahun. Siapa saja masyarakat itu yang menyaksikan, kemudian lapor dan disumpah, maka kesaksiannya bisa diterima. Di kita, mohon maaf, itu kadang-kadang berdasarkan yang ikut tim peruqyah. Yang di luar yang kadang-kadang banyak juga orang-orang yang alim yang menyaksikan, itu ditolak karena tidak sesuai dengan tadi. Sehingga kalau misalkan kurang dari 3 derajat, taruhlah 1,5 atau 2 derajat, ada yang melihat ini kesaksiannya ditolak karena belum sesuai dengan derajatnya. Kemudian saya bertanya, kalau seperti itu, mengapa masih dilihat? Kan belum sesuai kriteria. Dan nanti kalau mungkin dia melihat, dia ditolak. Tapi itu adalah semua hasil istihad. Maka kita menghormati yang memulai tanggal 17 Februari kemarin ada yang berpuasa, ada yang memulai tanggal 18 menurut kalender hijriah global, ada yang mulai 19, tidak apa-apa. Nanti hari 3 hari kan malah 3 hari kita kesana kemarin yang macam. Saya kasih contoh begini Pak. Kalau kita semua ini misalkan rombongan Masjid Darussalam, kemudian ustadznya 2, kita aja ustadz cuma saya kita aja misalkan kita pergi ke New York, mau apa? Mau mengikat Pak Trump, kira-kira begitulah. Berangkatlah kemudian dari Jakarta, kemudian dari Balikpapan terbanglah ke Bandara Narita Jepang sana. Di Narita sana itu sebelum waktu nyampe di sana adalah sebelum Jumatan, sehingga Pak Yunus mengajak kita semua, para jemaah Darussalam kita sholat Jumatan dulu di Narita. Terbang ke New York, besoknya di sana sudah Jumatan, besok nyampe di New York itu di sana juga menjelang Jumatan. Pertanyaan saya itu Jumatan lagi apa tidak Pak Yunus? Ya, mau ikut lagi kok sok banget 2 kali Jumatan, gak ikut lagi kok dari Jumat. Itu perlu tadi. Itulah yang seringkali menjadikan istihad kadang-kadang di masing-masing berbeda. Maka kita doakan mudah-mudahan suatu saat ada titik temu sehingga satu dunia Islam yang masih minimal ya masih terlintasi satu malam. Maghrib itu adalah Maroko sampai ke New Zealand itu masih dalam garis satu malam. Jadi dia kalau dalam satu malam ini masih menyaksikan ini maka bilang kayak kemarin kan Maroko posisinya di atas 2 derajat. Andai kata dia melihat sana, Indonesia itu baru jam 0,24. Saudi melihat maka di sini baru jam setengah 11 sudah jam 11, jadi masih satu malam. Tapi kita lagi-lagi ini adalah hasil istihad. Nah, Pak Ustaz Ismail yang menyempurnakan karena sering tinggal di Arab ini. Nomor 1 buka surat At-Taubah ayat 36. Surat ke-9 ayat 36. أعوذ بالشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun ada 12. Oke, 12 bulan dalam setahun, benar? Benar Pak? Oke, 12 bulan dalam setahun ini kata Allah ditetapkan ketika diciptakan langit dan bumi. Kapan diciptakan langit dan bumi Pak? Kapan diciptakan langit dan bumi? Gak ada yang tahu? Allah bilang adanya setahun 12 bulan itu dimulainya kapan? Ketika diciptakan langit dan bumi. Berarti sebelum ada langit dan bumi udah ada belum 12 bulan? Udah ada belum? Terus adanya apa sebelum itu?
Nabi Adam udah ada waktu pertama kali langit dan bumi diciptakan? Belum ada. Terus pertanyaannya, 12 bulan yang dimaksud di At-Taubah ayat 36 itu Januari sampai Desember atau Muharram sampai Dzulhijjah? Hah? Assalamualaikum. Januari sampai Desember atau Muharram sampai Dzulhijjah? Oke. Bulan kelima ini bulan apa? Kok dihitung? Oh, dari zaman dulu Bapak aja belum tahu. Harusnya jangan dihafali Bapak-bapak yang Muharram sampai Dzulhijjah atau yang Januari sampai Desember. Hah? Lah kenapa Bapak yang menghafalnya malah Januari Desember? Maka kita yang ada masalah sebenarnya. Ikut wahyu atau ikut siapa sebenarnya? Makanya harus konsisten dari awal. Kenapa mataharinya satu, bulannya satu, beda-beda dari awal kita udah beda Pak. Ya kan? Oke, kalau bulan Hijriah, bulan pertama bulan apa? Oke, bulan ke-7 hitung lagi. Kenapa kita? Coba, kalau bulan Masehi, Syamsiah, bulan kelima, jadi kita ini memang dari awal pengennya motor harus pakai wahyu, pakai Quran, pakai apa. Tapi nggak konsisten juga. Jadi santai aja, ya. Maka tadi Dr. Muhammad Ziyad sudah menyampaikan, ini santai aja. Oke, yang kedua. Kata Allah dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Kemudian dzalika dinul qayyim, itulah ketentuan agama yang benar. Itulah ketentuan agama yang benar. Dari Januari sampai Desember ada enggak 4 bulan haram? Enggak ada. Berarti enggak benar dong dia. Berarti enggak benar dong dia. Assalamualaikum. Berarti yang Januari sampai Desember enggak benar dong. Lah kenapa dipakai? Siapa yang anaknya lahir bulan Ramadan? Enggak tahu. Siapa yang anaknya lahir bulan Februari? Gak ada, bukan gak tahu kan? Jadi kita sebenarnya kalau mau konsisten sejak awal pakai apa? Anak-anak lahir. Tanggal yang mana? Nah, giliran yang begini pas berantem baru semuanya pakai dalil. Dari awal selesaikan dulu. Ya, dari awal selesaikan dulu. Mana fokusnya yang mana nih? Yang Januari sampai Desember atau yang Muharram sampai Dzulhijjah. Karena jika Januari sampai Desember itu nggak ada 4 bulan haramnya. Jangan 4 bulan haram, 1 bulan 1 hari haram aja nggak ada. Oke ya. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Oke, kita nggak bahas fala tadhlimunya. Ini adalah 4 bulan haram dalam 1 tahun yang 12 bulan. Itulah ketentuan agama yang benar, agama yang lurus. Sekarang buka surat Yunus. Bukan Pak Yunus, surat Yunus ayat ke-5. Yuk, buka ayat ke-5 surat Yunus. Silakan. Jadi kalau Ustaz yang baca capek. Siapa yang mau baca? Pak Ketua. Pak Ketua lagi. Boleh tidak salah Pak Ketua lagi. Surat Yunus ayat 5. Nah, silakan boleh Bapak. Artinya aja boleh. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat terbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan roh. Oke. Allah bilang Allah ciptakan apa tadi? Asyamsa, matahari. Kemudian apa lagi? Bulan. Kalau matahari sinar atau cahaya? Sinar. Sinar atau cahaya? Sinar. Kalau bulan? Cahaya. Dua-duanya kata Allah lita'alamu adada sinina wal hisab. Lita'alamu adada sinina wal hisab. Jadi menghitung hari, menghitung bulan itu boleh pakai matahari. Menghitung bulan dan matahari, menghitung hari dan tahun boleh nggak pakai bulan? Boleh. Pakai matahari? Boleh juga. Kenapa? Allah yang bilang. Kami jadikan matahari, kami ciptakan juga bulan.
dengan dua yang tadi ini kalian bisa menghitung matahari, menghitung hari dan menghitung tahun. Ada sini berapa jumlah setahun, wal hisab. Boleh dua-duanya. Jadi sebenarnya Allah izinkan nggak pakai Januari Februari tadi? Boleh, tapi kalau cuma pakai ayat yang satu itu aja, oh nggak benar yang ini. Kan kasihan semuanya dosa. Tanggal lahir anaknya ultahnya semua Januari Februari. Siapa yang ultahnya Ramadan? Nggak ada. Nah, bapak-bapak, nih, siapa yang lahirnya bulan Ramadan? Tidak ada yang tahu. Kenapa nggak jadi tahu? Bulan berantem, kenapa jadi masalah? Jadi nggak ada apa-apa, Pak. Oke ya, pertama 12 bulan baru ada sejak langit bumi diciptakan. Sepakat? Sepakat nggak? Sepakat. Yang kedua sudah tunduk barusan. Boleh nggak menghitung tahun, bilangan-bilangan hari dengan matahari dan bulan? Boleh. Boleh, karena dua-duanya Allah yang ciptakan. Memang untuk itulah manfaatnya. Maka ada yang tadi yang pakai syamsiah, ada yang pakai qamariyah. Baik, sekarang contoh kasus. Ashabul Kahfi tidur di dalam gua berapa lama? 909. Hah? 309 tahun. 300 tambah 9 apa? 9. Iya, 300 tambah 9 apa? Bulan, tahun. 309 tahun atau 300 tahun ditambah 9 tahun? 300 dan 9 tahun. 300 Masihnya. Kalau 300 tambah 9? Jadi yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Selesai masalah. Yang jawab 300 tahun benar. Yang jawab 300 ditambah 9 benar. Karena metodenya beda. Yang 300 tahun menghitung pakai apa tadi? Matahari. Manusia kan baru kemarin. Kita zaman dulu kok. Ya, semenjak langit bumi diciptakan. Yang bilang 309 tahun berarti dia pakai bulan. Yang satu pakai solar, yang satu pakai pertandingan. Enggak lah, lunar. Yang satu solar, yang satu lunar. Jadi nggak ada masalah. Jadi akhirnya santai aja. Jadi kalau ini begini, ini pakai metode ini, alhamdulillah. Jadi kita justru memperkaya hasanah keilmuan. Makanya ilmu itu, Quran itu, ilmu itu luas sebenarnya. Yang sempit hati kita. Enggak Ustaz, hatimu. Ya makanya kalau hati dilegowo santai, jadi tidak ada masalah. Dia mau apa tadi Lailatul Qadarnya malam ini boleh, malam besok boleh juga. Tergantung dia. Contoh, Israfil dulu di Karachi di Pakistan. Kalau subuh pakai mazhab ahlul hadis itu on time, mesti gelap. Tapi kalau pakai mazhab Hanafi itu kapan? Itu sudah hampir terang. Ya, jadi kalau kita terlambat, cari masjid Hanafi. Kalau bangunnya on time, mazhab masjid ahli hadis santai aja kita, nggak berantem kita. Ingat kemarin cerita ada bapak-bapak orang Indonesia haji, ada orang Pakistan di sebelahnya. Di Pakistan itu orang Pakistan ini melihat terus orang Indonesia ini sholat. Habis sholat dia nanya, Syafi'i, Syafi'i, sama-sama orang bukan Arab. Mau ngomong yang satu tak bisa bahasa Urdu, yang satu tak bisa bahasa Indonesia. Syafi'i, terus dia kenalkan dirinya Hanafi. Syafi'i, Hanafi. Syafi'i, Jumani. Kaget dia. Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Jumani. Kan itu lah dia sama-sama tak paham. Oke, santai aja Pak. Jadi kita ini kadang berantem aja terus. Tapi karena kalau kita mau ngaji, makanya selalu senang cara Gus Pak menjawab. Saya tidak saya bukan urusan ilmu Muhammadiyah. Jadi dia pakai ilmu, jadi dua-duanya diizinkan Allah. Kenapa enggak kita manfaatkan aja? Ya,
Mungkin suatu hari Bapak terlambat malam 27, kan untung Pak. Bapak kemarin ikut dia. Pasti Bapak aduh ketiduran tadi malam. Wah, Bapak besok ikut pemerintah kan asik. Ini subuh-subuh bangun, kayaknya tadi malam itu Lailatul Qadar. Kan dia sadar udah pagi. Kayaknya tadi malam Lailatul Qadar. Nah, tadi malam ngapain? Tidurnya lebih baik dari 1000 bulan. Mana ada orang tahu Lailatul Qadar kalau bukan pagi hari kan? Harusnya kan malam dia tahu, cuma tadi malam tidur. Apa untungnya dia? Kalau santai-santai aja. Malam nanti Lailatul Qadar lagi. Ini santai aja. Ya masalahnya kadang kita ini udah ngaji tapi hatinya tak bisa kita lembutkan. Ada aja rasa dendam. Makanya mengapa dendam, dengki itu di surga nggak ada? Kenapa? Karena kalau di surga masih ada dendam, cemburu, buta, sakit hati, nanti bila dari surga teriakin sama istri bapak pelakon. Nggak ada asik-asik di surga. Makanya semua rasa-rasa yang madmumah, penyakit-penyakit hati yang nggak baik itu besok di surga bersihkan semua. Nah sebelum kita, mengapa tak sekarang saja kita bersihkan urusan hati kita ini? Jadi enak aja Pak, Bapak mau di mana aja besti. Mau dia Ustaz dari Muhammadiyah, mau dia dari FPI, mau dari NU, besti kita. Kalau besti kan enak Pak. Jadi dapat tambang semua Pak. Ini tidak besti ya dapat tambang Pak. Maka seandainya tadi 3 ya, contoh kasusnya ternyata Al-Kahfi yang kita ulang-ulang setiap Jumat, 2 metodenya ada. Betul ya? 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Andai Quran menyebut 309 tahun, pasti metode yang satu kecewa dia. Tapi karena Allah gunakan kata dan ditambah wasdadu tis'an, maka dua-duanya merasa saya punya dalil. Dua-duanya bisa terbantu. Dan yang unik dari surat Al-Kahfi ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, semuanya ada di Al-Kahfi. Siapa yang bisa jawab? Dapat hadiah. Boleh buka nanti pas azan. Angka 1 di surat Al-Kahfi di ayat terakhir. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. 1. Ya kan? Angka 2 pemilik kebun. Berapa kebunnya? 2. Angka 3 mereka berkata jumlah ashabul kahfi 3. Yang keempat anjing mereka. Yang lain berkata jumlah mereka 5. Yang keenam anjing mereka. Semuanya terkaan semata. Yang lain berkata jumlah mereka 7. Yang ke-8 lihat angka 1 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana 9-nya? Yang tadi 300 tahun ditambah 9. Jadi semua angka ada di Al-Kahfi. Al-Kahfi akurat. Kenapa memberikan data? Makanya kalau kita sudah pakai surat Al-Kahfi, jadi santai aja. Muhammadiyah dengan kalendernya pakai data. Yang satu lagi dengan ruqyat hilangnya pakai data. Kalau ada data, adu argumen jangan. Udah puasa besok. Itu berarti kan puasanya. Apa ada argumen pulang? Maka Allah a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan dari ibu-ibu kami persilakan. Boleh memperkenalkan diri dan tinggal di mana. Ditekan yang lama ibu sampai menyala. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wini, tinggal di Hok 4,
masalah keistimewaan Al-Quran. Kalau tidak salah ada 10 keistimewaan Al-Quran, termasuk mudah menghafalkan. Ustaz, saya kalau menghafalkan Al-Quran itu termasuk berat, tapi saya akan berusaha untuk menghafal juz 30, bukan 30. Pak Ustaz, kalau seandainya saya sudah hafal, contohnya saya sudah hafal surah Al-Mutaffifin, terus ada seminggu itu saya tidak ulang, karena lalai, lupa, apakah saya termasuk berdosa dan menjauh dari Al-Quran? Yang kedua, terus itu mazhab, apakah kita boleh bermazhab dua? Misalkan di Indonesia mazhab Syafi'i, kalau seandainya bersentuhan kulit perempuan dengan kulit laki-laki menggunakan muhrimnya batal. Tapi kalau di Mekah tidak batal, karena mungkin itu mazhab Maliki. Yang ketiga, Pak Ustaz, karena ada Ustaz Israfil di depan, nah cucu saya nanya, katanya itu malaikat Israfil itu kok satu aja tugasnya? Apakah itu trompet itu sudah siap di mulut malaikat Israfil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa tadi ibu? Mohon izin dulu. Ibu ini. Oh, ibu Rufini. Oke. Terima kasih kepada ibu Rufini. Silakan. Boleh. Dua pertanyaan sekaligus. Insyaallah. Yang pertama surat An-Naml. Surat An-Naml itu surat ke-27 ayat 87. Kata Allah ketika nanti trompet ditiup. An-Naml surat ke-27 ayat ke-87. Ketika nanti trompet ditiup, semua yang di langit dan di bumi kaget. Ya kan? Semua yang di langit dan di bumi kaget. Siapa yang tak kaget? Israfil lah. Udah coba gak kaget kan katalah ketika nanti trompet ditiup, semua yang di langit kaget, semua yang di bumi juga kaget. Kalau malaikat Israfil kaget, kacau. Makanya harus kita ingatkan juga tadi itu. Terus trompetnya diapakan? Dia sudah siap tunggu perintah. Makanya tadi Ustaz Dr. Ziyad sudah sampaikan, malaikat itu Pak, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka kalau sudah perintah siap. Itu Pak. Gak ada pakai diskusi dulu. Kalau diskusi dulu kan bapak-bapak. Udah dibilangin pengumumannya besok puasa, masih diskusi. Hari ini kita berpuasa, kenapa ulang lagi ke belakang? Puasa aja, ya. Jangan nanti tahun depan dibahas lagi, ya. Jadi kata Allah, "Fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah." Kecuali ada yang tidak. Karena memang Allah jadikan dia untuk itu. Oke. Kalau tiup trompet itu dibunyikan, semuanya mati apa enggak? Semuanya mati apa enggak? Tidak. Hah? Tidak. Kenapa tidak? Siapa yang tak mati? Ya Israfil lagi lah. Kalau Israfilnya mati juga, terus yang tiup trompet siapa? Iya juga Ustaz. Tapi kan Allah kan punya cara. Israfilnya mati terakhir, Israfilnya dibangunkan duluan. Cuman karena Israfil itu hari ini dia tak ngapa-ngapain, makanya mengisi pengajian. Harusnya yang bawa wahyu itu Jibril. Ya kan Jibril sudah selesai tugas, Israfil belum bertugas. Ya ambil alih lah sebentar. Itu bercanda. Ya. Jadi untuk malaikat Israfil, memang trompet itu dia sudah siap. Kapanpun seperti tadi cerita sedikit malaikat siapa?
malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Seperti apa? Ya tadi, bukan dia diam-diam atau loncat sana loncat sini kan, tapi mati insaklarnya mati semua. Ya, kenapa ada satu tak mati? Beda harusnya. Baik ya, itu cerita malaikat. Yang kedua, ibu kan mau menghafalkan Quran. Dan ibu bilang bukan juz 3, bukan 30 juz, tapi juz 30 aja. Sebenarnya coba kasih tahu ke Pak Ustadz yang masih kecil ini. Ada nggak ayat yang suruh kita hafal Quran? Ayat Quran yang suruh hafal, ada nggak? Kalau enggak dibantulah bapak-bapak, Pak Ketua atau jajarannya. Ada nggak di Quran Allah bilang hafalkanlah? Tidak ada. Assalamualaikum. Ini ada jangan-jangan malas semua ngapal-ngapal. Ada apa enggak? Hah? Oh, tadabbur. Terus ibu tadi nggak ngapal, ikut saya kan ya? Jadi di Quran itu Allah tak suruh hafal. Allah bilang jangan lupa. Allah bilang jangan lupa. Yang suruh hafal siapa? Ya itu jangan lupa, kan gak disuruh hafal, disuruh jangan lupa. Makanya bapak-bapak akhirnya paham, biar gak lupa gak usah hafal, betul? Gak ada yang lupa. Gimana Pak? Sepakat? Ini kan lihat wajah-wajahnya, justru 30 belum selesai semua. Jadi ibu, sebenarnya Allah tak suruh kita hafal, Allah tak suruh kita jaga. Allah menjanjikan dia langsung yang akan menjaga Al-Quran. Yang dituntut itu tadabbur. Tadabbur itu apa? Memahami lebih dalam, menghayati ayat. Ibu kalau ada penghayatan, dia coba nggak lupa bu. Walaupun ibu nggak tahu ayatnya, nggak hafal, belum hafal ayatnya. Tapi ibu nggak bakal lupa karena ibu paham. Contoh, bapak-bapak, siapa yang masuk rumahnya di sebelah kiri pintunya ada kursi, ada bangku. Masuk rumah sebelah kiri ada bangku. Siapa? Pak Ketua. Siapa lagi? Nah, dua. Oke, siapa yang buka pintu rumahnya ke kiri, ke kanan? Satu. Nah, buka rumah pintunya ke kanan. Ada. Siapa? Bapak. Siapa yang pintu rumahnya ketika dibuka ke kiri? Ada. Itu bapak hafal atau bapak ingat? Hafal atau ingat? Kan jangan dihafal, diingat aja. Siapa yang suruh hafal? Kalau hafal itu begini, buka pintu ke kiri, buka pintu ke kiri. Itu kenapa? Tapi kok bapak bisa ingat kalau buka pintu ke kiri? Kenapa bisa ingat? Nah, pinter. Makanya ibu kalau mau hafal, ibu udah tahu tadi, udah tua. Ya, memori agak lemot sedikit kita ini. Ya kan, jangankan hafalan laki kita pun lupa juga kita. Ya kan? Nah, makanya sebenarnya yang dituntut itu jangan lupa. Biar nggak lupa, maka tolong diingat. Orang kalau hafal bisa lupa. Bener kan? Makanya tadi bapak-bapak, kalau biar nggak lupa, nggak usah hafal. Tapi sekarang kalau Allah bilang jangan sampai, kata Allah katanya, jangan lupa. Gimana caranya? Kalau bapak ingat, saya ingat tapi lupa, bisa nggak? Saya bisa. Tapi kalau bapak bilang saya pernah hafal, itu bisa pak. Pernah hafal tapi sekarang lupa. Minggu lalu saya sempat hafal tapi sekarang lupa. Kalau bapak bilang saya ingat tapi lupa, bisa? Tidak bisa. Makanya gimana caranya? Diingat bukan dihafal. Caranya gampang, karena tikrar, karena repeating, karena terus-terusan. Ya, karena terus-terusan dan diperhatikan. Bapak sering kali ke masjid ini pak? Sering? Oke. Bapak sering tapi nggak memperhatikan. Bapak sering ke masjid tapi bapak nggak perhatikan. Buktinya apa? Ada berapakah karpet merah dan hijau di masjid ini? Dia bisa jawab, tapi dia sering. Dia ingat, cuman detailnya enggak. Kenapa detailnya enggak bisa? Karena dia enggak perhatikan.
Coba tanya yang tukang bersihin karpet, belum tentu juga diingat. Ya, makanya bapak-bapak, Allah itu sebenarnya tidak pernah menyuruh kita menghafal, tidak pernah juga menyuruh kita menjaga, tapi Allah suruh jangan lupa. Caranya ingat. Bagaimana? Tadabbur. Tadabbur itu semakin dalam. Kayak ilmuwan deh. Ilmuwan itu bisa punya ilmu hebat, padahal penelitiannya bertahun-tahun. Ketika dia menulis, ternyata cuma ada 3 aja penemuannya. Gak apa-apa. Biar 3 diingat sepanjang zaman, diingat oleh orang banyak. Maka bapak-bapak ada 30 juz Al-Quran. Bapak pengen ingat yang mana? 1 juz saja kan? Juz berapa? 30. Tapi sampai detik ini bapak nggak tahu berapa jumlah surah di juz 30. Ayo, ada berapakah jumlah surat pada juz 30? Inilah kita. Maka ibu, alhamdulillah ibu masih punya semangat menghafal. Karena kalau dengan banyak hafalan Quran ibu bisa gunakan dalam sholat. Disitulah uniknya Quran. Disebut namanya Quran karena dia sering diulang-ulang. Karena dia dibaca terus. Kalau sekali baca bukan Quran namanya, koran. Koran tidak ada. Maka alhamdulillah, barakallahu fiik ibu, lanjutkan usaha ibu, Allah pasti membalasnya. Tapi ibu jangan sedih banget. Ya, apakah berdosa? Allah tahu isi hati kita. Kalau nanti dibilang dosa, kasihan ibu nangis sampai mati. Ya, maka fattaqullaha mastata'tum, semampunya. Ya, ibu bagus. Ya, biar anak-anak termotivasi. Tapi oleh Allah dalam surat Al-A'la, sanuqri'uka fala. Berkat diulang-ulang terus dibaca, insya Allah kita tidak akan lupa. Tapi kalau bapak menghafal doang, sekarang konon kabarnya 90% anak-anak yang hari ini hafal Quran lupa dengan hafalannya. Bayangkan Pak, 90% anak-anak penghafal Quran lupa dengan hafalannya. Itu sedih. Belum lagi yang tahun 2023 72% warga negara kita buta aksara Quran. Belum tahun kemarin 58,26% guru-guru SD pendidikan agama Islam tidak fasih baca Quran. Sedih Pak. Jadi harusnya hari ini kita berpikir ulang, harus hafal, harus paham, atau harus mengerti, dan jangan sampai lupa. Nah, itu bagian kita sekarang. Maka barakallahu fiik ibu, ya insya Allah semuanya dibalas. Dan bapak-bapak jangan hafalannya kudu aja. Setiap sholat kudu, terawih rakaat 2 kudu. Kata Gus Paham, kalau beginilah nanti modelnya, malaikat Jibril tersinggung, bukan Israfil. Kenapa? Dia bawa turun ke dunia ini 30 juz, tapi bapak ngulang kudu 3 kali hatam. Tersinggung lah dia. 30 juz yang diingat cuma 1 surat aja. Apa? Kudu. Ya, jangan Pak ya, insya Allah bulan Ramadan minta sama Allah. Dari Israfil pribadinya, mintanya apa? Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi. Yang tadi. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu mengalir seperti sungai airnya dingin di dalam hatiku. Karena kita pengen ini semuanya nih, dari dokter sampai pojok sini, semua kita ini Al-Quran yang berjalan. Itu yang diharapkan. Jadi kalau Al-Quran cuma dibaca, dia nggak jalan, kan lagi dibaca. Tapi disebut Quran berjalan, kenapa? Tercermin dari akhlak masing-masing kita. Allahu a'lam bishawab. Satu lagi. Iya, baik, terima kasih. Tadi sudah banyak lebar. Tadi saya lihat wajah Bapak, waduh, dari juz 1 sampai ke juz 30 ini tadi. Tapi kok beliau sebut kok keluar terus, nggak apa-apa. Kata Nabi SAW pernah menyampaikan kepada sahabat Nabi, ya Ali, maka kau ajari yang kau baca surat ini 3 kali sama dengan engkau telah menghatamkan Al-Quran. Apa itu? Suratul Al-Im. Jadi kalau Bapak keluar 3 kali sudah Al-Quran. Jadi ada dalil juga waktu menghibur diri gitu. Tapi jangan sampai ini adalah contoh, jangan sampai itu saja kan gitu. Makanya kan ada amalan-amalan dalam kehidupan kita ini. Jadi itulah indahnya bersama Al-Quran. Jadi Al-Quran indahnya bersama Al-Quran. Tadi Al-Quran tidak diminta untuk dihafal, tapi Allah memberikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran.
Nah, cuma karena kita ini sudah umur 70-80 tahun, 70 tahun mau semangat hafalkan ya repot Pak. Dibaca lembar pertama, nyampe lembar kedua, lembar pertamanya hilang. Lembar dua, nyampe lembar tiga, lembar keduanya hilang. Nyampe, ya semuanya kan akhirnya. Tapi minimal Allah telah mencatat bahwa kita punya azam pernah menghafalkan dan kemudian lupa, itu sudah bagian dari kemampuan kita. Tadi pertanyaan tak fikir, Pak, bagaimana Pak kalau saya ini ikut mazhab Syafi'i, bahwa di dalam mazhab Syafi'i itu kalau laki-laki menyentuh perempuan atau perempuan yang menyentuh laki-laki maka batalah wudunya. Bagaimana Pak kalau saya ini umroh atau berhaji, gitu kan Pak? Mau atau maaf? Nah ini bukan lagi pertanyaan Bu. Saya tahun 2022 itu petugas saya sebagai mustasar dini haji. Kemudian ada sahabat kami dari provinsi lain, saya sebutkan apa provinsinya, ikut. Pada saya ikut nanti, ikut umroh supaya diterbitin. Saya sudah nyampe pelataran Ka'bah, saya lihat dulu, mana tuh kawan dari beberapa orang, ada dia, telepon di mana kamu jalan? Batal saya Ustaz, tadi saya jalan disentuh sama ibu-ibu, saya tadi wudhu, ini masih ngantri. Masuk lagi kalau udah ketemu lagi, udah sekian putaran lagi, ketika udah selesai putaran, gak ketemu lagi, lo kemana? Saya tadi pas satu putaran udah, saya udah menghindar. Ternyata ada lagi dari belakang condol, ya, sampai nanti malam kamu gak akan selesai. Di situ apa indahnya pemaknaan aula masdumun nisa. Imam Abu Hanifah nanti dirumuskan Israfil ada yang salah. Imam Abu Hanifah memahami makna dan Imam Malik aula masdumun nisa, menyentuh perempuan itu maksudnya masa di situ menyentuh maksudnya maaf berhubungan suami istri. Kalau Imam Syafi'i menyatakan menyentuh itu ya tidak dalam mana itu. Ya sentuhan saja. Imam Ahmad berapa tidak mana dalam konteks itu. Nah, ketika menafsirkan tentang wudhu itu juga dapat 4 persepsi. Imam Abu Hanifah ketika sudah selesai wudhu bersentuhan dengan perempuan, mau ada geren maupun tidak ada geren tidak batal wudhunya. Imam Malik mengatakan wudhunya batal kalau ada geren. Imam Syafi'i pokoknya menyentuh perempuan maka batal. Imam Ahmad bin Hanbal tidak. Lah, Pak, bagaimana cara menyikapinya? Ya tinggal Pak Ibu pilih saja. Satu kalau Ibu pilih pendapat Imam Syafi'i, ya Ibu gak akan pernah selesai tawaf di situ. Berarti apa? Kalau ikut misalnya ini masing-masing ada dalil dan argumentasinya. Syafi'iyah sendiri misalkan, Imam Masyuti itu menjelaskan, Pak itu yang batal itu menyentuh atau disentuh. Dalam kita kata Imam Masyuti, kalau kita yang menyentuh maka batal. Ini sama-sama Syafi'iyah ini. Kalau tadi Imam Syafi'i tadi itu mau menyentuh, disentuh sama-sama batal wudhu. Batal wudhunya kan? Tapi kata Imam Masyuti, mengikut Syafi'iyah beliau mengatakan, malus kalau disentuh maka tidak batal. Jadi kita lewat ini. Tiba-tiba ada ibu-ibu kemudian nyenggol, kita tidak menyentuh, maka kata Imam tidak batal. Tapi kalau dalam konteks secara pribadi, ibu pilih pendapatnya Imam Abu Hanifah, Abdul Muskilah. Ibu pilih pendapatnya Imam Malik, ibu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Pendek kata masing-masing ada dalilnya. Bisa dipahami Ibu? Oke. Jadi caranya begitu Pak, mudah. Pak, jadi ketika sudah wudhu ya, jadi sudah nggak usah nyentuh-nyentuh, ngapain lagi nyentuh-nyentuh gitu loh. Kalau nggak ada yang nyentuh, nggak usah cari-cari. Atau kamu nggak usah kayak gitu. Nanti bisa dicari sama suaminya kan gitu. Jadi tidak usah. Tapi ketika di kondisi dalam seperti di Mekah seperti itu ya, makanya kan ayat haji itu kan indah sekali. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna hajjan fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi ketika di haji itu yang dilakukan enggak boleh berdebat. Bayangkan kita sholat di sini, depannya itu langsung tiba-tiba ada perempuan di situ lewat. Kalau kita di sini mana ya? Saya pernah haji itu, kemudian saya itu orang Malaysia, sholat Jumat, orang Afrika tempat lewat, ngomong dia.
Ini kemana kita sudah ngantri dari jam 10 supaya dapat pelayanan. Setelah selesai Jumatan baru saya jelaskan, kalau Bapak berdebat, maka Bapak tidak akan pernah bisa haji. Itulah indahnya diksi pilihan Al-Quran wal Jabal yang bisa berdebat. Apalagi memperdebatkan mazhab fikih. Para mazhab fikih itu juga beristihad sesuai dengan kondisinya masing-masing. Imam Syafi'i antara ketika di Baghdad dengan di Mesir, kol kodim dan kol jadid itu juga bisa berbeda. Jadi sehingga kita saling memahami ketika ini, oh ini saya kemana, oh ini itu saya kira itu Bapak Allah dan Islam. Masya Allah. Jazakumullah khairan.